أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan bahagia ini Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan hidup, kenikmatan termasuk juga kenikmatan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga puasa kita seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi la'allakum tattaqun, moga-moga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beriring salam, marilah kita sama-sama sanjungkan kepada qudwatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, salafus soleh, dan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi terkait puasa, dan salah satunya adalah manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu penyakit yang ada yang sering kita temui adalah penyakit kanker. Jadi penyakit kanker ini adalah salah satu penyakit yang begitu mematikan dan ditakuti oleh banyak orang di berbagai belahan bumi dunia. Upaya-upaya baik yang sudah dilakukan oleh kedokteran itu sendiri dalam penyembuhan penyakit kanker sudah bahkan dengan alat secanggih sudah dilakukan, dari mulai upaya herbalis, pengobatan konvensional, obat-obatan, kemoterapi, bahkan sampai dengan penerapan pola hidup sehat. Sebagaimana kita ketahui bahwa rata-rata jumlah penduduk dunia yang terkena kanker adalah 198 orang per 100.000 orang. Jadi sekitar 20% dari 100.000 orang itu mengidap penyakit kanker. Ya. Tahukah kita bahwa sesungguhnya ada negara-negara yang memiliki penyakit kanker terbesar? Di antaranya adalah negara Australia dengan 468 orang dari 100.000 orang yang mengidap penyakit kanker. Irlandia 374 orang dari 100.000 orang. Hungaria 360 orang dari 100.000 orang. Dan Amerika Serikat 352 orang dari 100.000 orang. Sementara di satu sisi negara-negara Timur Tengah itu memiliki jumlah penduduk penyakit kanker terendah di dunia. Ya, di antaranya adalah Saudi Arabia, hanya 96 orang per 100.000 orang penduduk. Yaman 97 orang, Oman 104, sementara Qatar dan Uni Emirat Arab 107 orang, dan terakhir Kuwait adalah 116 orang. Menurut salah satu pakar kesehatan, Dr. Eric Big, DC, beliau adalah seorang dokter spesialis kesehatan terkait dengan ketopastosis dan intermittent fasting. Beliau mengatakan bahwa, dan beliau ini adalah seorang dokter yang non-muslim. Beliau mengatakan bahwa puasa Ramadan memiliki peranan yang begitu penting dalam mencegah penyakit kanker. Nah,
sebetulnya ini adalah unik ya. Ini adalah unik bagi kita bersama. Karena ternyata manfaat dari puasa itu dibongkar oleh orang yang non-Islam setelah ilmu pengetahuan ya. Puasa Ramadan yang seperti kita ketahui yang berlangsung selama 1 bulan penuh, selama 1 bulan penuh dalam 1 tahun ya, yang kita ketahui bahwa puasa tersebut dilakukan dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Jadi puasa Ramadan itu merupakan puasa intermiten yang hanya dilakukan dalam 1 bulan dan menurunkan ya, berhasil menurunkan tingkat kanker. Nah, ini sebuah rahasia. Mengapa puasa bisa mencegah penyakit kanker? Salah satunya, Dr. Eric Beck mengatakan bahwa mengapa puasa bisa mencegah penyakit kanker? Di antaranya adalah karena dengan berpuasa itu menjadikan sel kanker kelaparan. Jika diperhatikan, sel kanker memiliki 5-10 insulin reseptor. Nah, dan ini lebih banyak ya bila dibandingkan dengan sel normal. Yang artinya bahwa sel kanker memiliki sifat yang begitu rakus. Dia memakan glukosa karena lebih banyak daripada reseptornya. Dari hasil diagnosa PET scan ini adalah positron emission tomography, sebuah pemeriksaan pencitraan medis ya, yang memberikan informasi mengenai cara kerja organ tubuh dalam tubuh kita. PET scan ini mengidentifikasi area tubuh yang memiliki metabolisme tinggi terhadap glukosa. Jadi kanker sangat suka sekali dengan glukosa. Maka ketika berpuasa artinya kanker tidak mendapatkan asupan atau makanan dari glukosa. Ya, yang kebanyakan glukosa itu didapatkan dari gula maupun dari karbohidrat. Hadirin yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Dr. Eric Beck mengatakan bahwa puasa menstimulasi autofagi. Autofagi adalah sebuah kondisi yang membantu mendaur ulang protein yang sudah usang dan rusak, dan ia membantu mendaur ulang semua bagian-bagian sel yang rusak, termasuk di dalamnya adalah mitokondria. Sementara kita ketahui bahwa mitokondria adalah ya dari mitokondria itu yang mitokondria yang rusak. Sementara kita ketahui bahwa sel kanker adalah rusaknya mitokondria. Selanjutnya, dia akan mengadaptasi sistem metabolismenya dan mengurai energi dan memfermentasi glukosa. Jadi ketika kita puasa, ia akan memicu proses autofagi ya, dan mendaur ulang mitokondria yang rusak, yang intinya akan menurunkan risiko dari penyakit kanker tersebut. Yang berikutnya, menurut Dr. Beck, yang ketiga, manfaat dari puasa itu adalah menambah sel imun baru. Sistem imun itu bertambah kuat dengan menghasilkannya sel T. Ya. Jadi sel T ini adalah pembunuh yang secara langsung membunuh kanker dan virus yang ada di dalam tubuh kita. Dan sel T juga, dan sel T atau bagian-bagian lain dari sel T itu atau pembantu-pembantu dari sel T itu juga secara tidak langsung mengurangi sel-sel kanker yang ada di dalam tubuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Yang berikutnya manfaat dari puasa adalah membantu menghilangkan inflamasi sel kanker. Jadi inflamasi sel kanker ini adalah reaksi kekebalan alami yang dimiliki oleh tubuh untuk melawan berbagai macam serangan penyakit atau mikroorganisme yang jahat. Jadi sel kanker cenderung menyebar dan menyebabkan inflamasi. Jadi puasa adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk anti-inflamasi dan mengurangi resiko penyebaran kanker. Jadi ketika kita puasa, ia akan meningkatkan jaringan antioksidan. Inilah yang sebetulnya melindungi kita dari radikal bebas seperti kerusakan-kerusakan sel mitokondria tadi ya. Yang berikutnya, berpuasa adalah terapi yang paling tua untuk pengobatan. Bagaimana kita ketahui bahwa puasa itu juga bukan hanya diwajibkan kepada kita, tetapi puasa itu juga sudah dilakukan oleh para nabi dan pengikut-pengikut yang terdahulu. Ya. Ini merupakan pengobatan yang paling tua. Bahkan Hippocrates yang kita kenal sebagai bapak kedokteran konvensional ya, mengatakan bahwa memiliki cara yang intensif ya untuk pengobatannya dan punya quote tersendiri gitu ya. Hippocrates mengatakan bahwa makan dikala sakit sama seperti memberi makan penyakit. Yang artinya ketika kita sakit, kita tidak ingin sering makan. Ini adalah salah satu bentuk alamiah dari tubuh kita ya, bahwa sakit itu sebetulnya jangan terlalu banyak diberikan asupan-asupan glukosa. Itu mungkin yang manfaat bahwa puasa bagi tubuh kita. Sementara tubuh kita ini kan terdiri dari 3 bagian penting yang dinamakan tubuh ya. Manusia itu terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama adanya jasad atau tubuh, yang kedua adanya hati atau ruh, yang ketiga dia punya pikiran ya. Sehingga jika ketiganya dipadukan, ketika tubuh kita sehat, tentunya kita akan melakukan amalan-amalan yang lebih baik. Ketika kita ruh sehat, kita juga memiliki nilai spiritual yang tinggi. Dan ketika akal atau pikiran kita yang sehat, kita akan memiliki kekuatan, kemampuan yang begitu tinggi. Ya, keinginan-keinginan yang tinggi. Sehingga ketika ketiganya kita padukan, insya Allah kita akan mendapatkan bukan hanya sekedar lalakum tatakun, tetapi kita mendapatkan manusia-manusia yang paripurna. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.